Langsung saja kita akan membahas soal-soal hot TIU sesuai FR tahun lalu. Yang pertama, Budi seorang marketing yang mendapatkan gaji mingguan sebanyak Rp250.000 dan ditambah komisi 15% dari jumlah penjualan di atas 2 juta yang dicapai selama seminggu ya teman-teman. Jika Budi memperoleh penghasilan Rp850.000 untuk 1 minggu, maka Budi harus mencapai penjualan minimum selama seminggu sebesar. Oke, langsung kita jawab ya teman-teman. Di sini kita ketahui gaji Budi itu dalam 1 minggu Rp250.000 ya. Nah, terus mendapatkan komisi 15%. 2 juta, mendapat komisi 15%-nya 2 juta. Itu berapa teman-teman? Caranya gampang ya. Jadi kalau kita mau mencari 2 juta, 15%-nya berapa? Tinggal dikalikan saja teman-teman. 15% dikali 2 juta sama dengan 300. Bisa dibuktikan sendiri ya teman-teman. Nah, sekarang yang ditanyakan itu penjualan minimum selama seminggu jika Rp850.000 pendapatan Budi. Nah ya, yang ditanya Rp850.000 per minggu. Penjualan minimumnya berapa? Sekarang kita cari untuk penjualannya. Oke, jadi Rp850.000 kita kurangi Rp250.000. Kenapa? Karena Rp250.000 ini kan gaji tetapnya Budi ya. Nah, sedangkan Budi kan mendapat Rp850.000 ya. Jadi kita kurangi hasilnya Rp600.000. Nah, sekarang kita ketahui teman-teman, jika Budi ini kan mendapat komisi 2 juta, di atas 2 juta penjualannya, itu mendapat Rp300.000. Sedangkan si Budi ini membutuhkan Rp600.000 agar bisa mencapai Rp850.000. Berarti 2 kali lipatnya dari komisi Budi ya teman-teman. Jadi, nah ini nih, 2 juta 15%-nya Rp300.000. Kalau 2 kali lipatnya Rp600.000, berarti dikali 2 jutanya, 4 juta. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Kita bungkus ya. Jadi jawabannya oke. Bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang kita akan melakukan pembahasan yang nomor 2. Andi bermain bola di arena permainan 5 koin. Kemudian menang tiket yang dapat ditukarkan dengan 12 koin. Lalu kemudian Andi main lagi 7 koin pada permainan lain. Jika awalnya Andi mempunyai 10 koin, jumlah koin Andi sekarang adalah, ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi, sekarang coba kita pikirkan secara logikanya saja. Jika Andi ini bermain 5 koin, berarti koinnya berkurang ya. Jadi kuncinya di sini, jika dia bermain, dia berkurang. Ya, jika dia menang, otomatis bertambah. Jika dia bermain lagi, otomatis lagi berkurang. Dan mempunyai 10 koin awalnya. Berarti ini ditambah. Jadi penulisannya seperti ini teman-teman. Iya, kuncinya ya, jika bermain atau main berarti digunakan atau dikurangi. Jika menang, itu ditambah ya. Oke. Nah, sekarang Andi kan bermain 5 koin. Berarti diapakan teman-teman? Min 5 ya, dikurangi 5. Lalu menang tiket yang dapat ditukarkan dengan 12 koin. Nah, menang 12 koin berarti plus 12. Oke. Lalu coba Andi main lagi. Berarti kalau Andi main lagi, berarti tadi perjanjian awal dikurangi 7. Setelah itu
Jika awalnya Andi mempunyai 10 koin, nah dari awal Andi ada 10 koin, berarti plus 10. Lalu diapakan lagi teman-teman? Nah, sekarang kita jumlahkan aja semua. Jadi, min 5 plus 12 sama dengan plus 7. Plus 7 min 7 sama dengan 0. 0 plus 10 dibungkus 10. Jadi, kita bungkus A ya. Hasilnya adalah 10 koin. Bisa dipahami ya teman-teman? Mudah kan teman-teman? Iya, mudah sekali. Sekarang kita akan bahas nomor 3. Andi adalah adik Budi yang usianya 3 tahun lebih muda. Cici adalah kakak Andi dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Jika saat ini Budi baru saja merayakan ulang tahun yang ke-23 tahun, maka usia Cici adalah... Nah, di sini yang ditanyakan usia Cici. Jadi, kita ketahui ya teman-teman, Andi itu lebih muda daripada Budi, sama dengan 3 tahun ya selisih umurnya. Nah, sedangkan si Andi ini lebih muda juga dari Cici. Karena Cici ini kan kakaknya Andi. Dan selisih umurnya 7 tahun. Sedangkan si Budi baru saja ulang tahun, merayakan ulang tahun yang ke-23 tahun. Berarti umur Budi itu 23 tahun ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita ketahui umur Budi 23 tahun, sekarang caranya untuk mencari umur Cici, kita cari dulu umur Andi. Nah, sekarang umur Andi kan kita tidak tahu. Yang kita tahu, Andi ini lebih muda daripada Budi dan selisihnya 3 tahun. Nah, yang kita ketahui di sini umur Budi 23 tahun. Jadi, 23 dikurangi 3. Dari mana 3? Dari umur Andi. Kan selisih antara umur Andi dan Budi itu 3 tahun. Jadi kita kurangi 3 ya. 23 kurangi 3 itu ketemulah umur Andi 20 tahun. Nah, bisa dipahami ya teman-teman? Terus umur Andi sudah kita tahu 20 tahun. Nah, sekarang baru bisa kita cari umurnya Cici. Andi lebih muda dari Cici, selisih umur 7 tahun. Berarti si Cici kan lebih tua daripada Andi. Jadi tambah dong. Jadi umur Andi ditambah selisih 7 tahun itu sama dengan 27 tahun. Mudah tidak teman-teman? Mudah sekali ya teman-teman. Jadi kita bungkus C ya teman-teman. Ya, ketemu. Saya harap teman-teman bisa betul semua malam ini. Insya Allah ya. Sebelum saya menjelaskan nomor 4, silahkan subscribe, like, dan share channel ini ya teman-teman. Jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa, bagi teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram saya, Dialopa Channel, silahkan bergabung ya teman-teman. Linknya ada di deskripsi YouTube saya. Di situ ada link grup Telegram. Di grup Telegram tersebut, saya selalu meng-share soal-soal CPNS 2021 yang terupdate setiap jam 8 malam, beserta pembahasannya dalam bentuk video. Silahkan bergabung teman-teman, sekali lagi di link deskripsi YouTube saya. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 312 meter kain, maka dapat dibuat baju sebanyak... Jika kita lihat dari soal ini, kira-kira ini soal perbandingan terbalik atau perbandingan senilai teman-teman. Iya, benar sekali ya. Ini perbandingan senilai.
Dari mana? Dari sini teman-teman. Di sini kan 130 meter itu bisa untuk 40 potong baju. Sedangkan kalau 312 meter itu X ya. Otomatis kalau 130 meter saja bisa membuat 40 potong baju, apalagi 312 meter pasti lebih dari 40 potong baju. Jadi dari kecil ke besar, dan di sini dari kecil ke besar, otomatis ini perbandingan senilai ya. Nah, kalau perbandingan terbalik, yang kecil ke besar, yang besar ke kecil. Nah, untuk detailnya itu ada di video saya sebelumnya ya, khusus membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan terbalik. Jika ini sudah kita ketahui perbandingan senilai, maka langsung saja kita kalikan silang. Jadi 130 dikali X dan 40 dikali 312. Seperti ini teman-teman. Jadi X sama dengan 312 dikali 40 dibagi 130. Di sini jangan langsung kita kalikan, karena saya tidak suka untuk langsung mengalikan. Saya suka main coret-coretan. Oke? Kita coret 40 dan 130. Sama-sama kita bagi 10. Jadi 40 hasilnya 4 dan 130 hasilnya 13. Di sini jangan langsung kita kalikan teman-teman, masih bisa kita coret. 13 sama 312 itu bisa dibagi. Hasilnya 13 dibagi 13, 1. 312 dibagi 13 itu 24. Nah, sekarang baru kita kalikan. 24 dikali 4 sama dengan 96. Nah, sekarang yang 96 potong mana? Ya, C. Jadi kita bungkus C ya teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5. Pak Andi, seorang tukang kayu, dapat memotong satu balok kayu dalam waktu 6 menit. Setiap hari ia bekerja selama 8 jam, termasuk 60 menit istirahat. Jika suatu ketika ia mendapat pesanan 500 balok kayu, berapa hari waktu minimal yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan itu? Jadi di sini ada warning, jumlah hari itu dibulatkan. Oke, sekarang kita ketahui ya. Dalam waktu 6 menit, Pak Andi ini bisa memotong satu balok kayu. Berarti dalam waktu 1 jam, Pak Andi bisa memotong 10 balok kayu. Kenapa? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. 60 dibagi 6 berarti 10 balok ya teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman sampai di sini? Oke, kita lanjut. Dalam 7 jam, itu bisa memotong 70 balok kayu. Kok bisa 7 jam? Sedangkan di soal ada 8 jam. Nah, di sini kan ada keterangan termasuk 60 menit istirahat. Berarti Pak Andi tidak bekerja dalam satu hari itu 1 jam. Nah, jadi 8 jam dikurangi 1 itu sama dengan 7 jam. Nah, kalau 1 jam itu bisa memotong 10 balok kayu, apalagi 7 jam, berarti bisa memotong 70 balok kayu ya teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, yang ditanyakan waktu minimalnya ya teman-teman. Nah, jadi waktunya di sini 500 balok kayu berapa hari? Nah, kita bagikan saja teman-teman. Kan dalam satu hari Pak Andi itu bekerja selama 7 jam. Berarti dalam satu hari Pak Andi bisa menghasilkan 70 balok kayu. Ya, kita bagikan 500 dibagi 70. Itu hasilnya 7 ya teman-teman. Tapi di sini 7 koma. Berarti dalam 7 hari ini Pak Andi bisa menghasilkan 140 balok kayu. Ya. Bisa menghasilkan 490 balok kayu ya teman-teman. Berarti kurang 10 balok kayu lagi. Berarti kita tambah untuk hari esoknya menjadi 8 hari ya. Jadi jangan terkecoh ya teman-teman. Ini bukan 7 hari. Kalau dia 7 hari cuma bisa memotong 490 balok kayu.
Jadi kita tambah 8 hari untuk menyelesaikan 10 balok kayu yang sisanya ya teman-teman. Jadi 8 hari ya, kita bungkus B. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Bisa lah pastinya ya. Kurang lebih saya mohon maaf jika dalam penjelasan saya ada yang kurang jelas, karena saya sebagai manusia biasa selalu ada kesalahan, dan yang selalu benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman yang menonton channel ini sampai habis semoga bisa keterima di CPNS 2021. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.